Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Marsenda Faiza Majid, Devinasi Vanur Kusnina, dan Robiata Sania Salsabila akan menjelaskan materi sedikit tentang sejarah etika profesi. Etika profesi di bidang information technology disebut dengan etika komputer. Apa itu etika komputer? Etika komputer adalah pengesahan kebijakan untuk menggunakan teknologi komputer secara benar dan menganalisa dampak sosial dari teknologi komputer. Berikut adalah para pelopor etika komputer. Pada tahun 1940 hingga 1950-an terdapat Norbert Wiener, dan tahun 1960-an terdapat Don Parker, 1970-an Walter Moner, dan 1980-an terdapat James Moore dan Deborah Johnson, dan 1990-an terdapat Simon Rogerson, Ciro van Hoven, Chris Simpson, Johannes Weckert. Pada tahun 1940 hingga 1950-an. Pada awal tahun 1940-an, Profesor Norbert Wiener mengembangkan sebuah meriam anti-pesawat yang mampu melumpuhkan setiap pesawat tempur yang melintas di sekitarnya. Pengembangan tersebut kemudian memicu penelitian tentang perkembangan teknologi dan etika yang menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetics atau Design of Information Feedback System, yang kemudian membuat Wiener menarik kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi yang sekarang dikenal dengan teknologi informasi. Dalam penelitiannya, Wiener juga meramalkan terjadinya revolusi sosial dari perkembangan teknologi informasi yang dituangkan dalam sebuah buku berjudul Cybernetics, Control and Communication in the Animal and Machine. Penelitian tersebut masih berlanjut hingga tahun 1950-an. Konsep pemikiran tersebut yang menjadi fondasi dalam perkembangan etika komputer di masa mendatang. 1960-an. Pada pertengahan tahun 1960-an, Don Parker dari SLI International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sah dan tidak sesuai dengan profesionalisme dalam bidang komputer. Parker juga dikenal sebagai pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer, yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama dilakukan untuk Association for Computing Machinery atau ACM. Pada tahun 1970-an, perkembangan etika komputer di era 1970-an diwarnai dengan adanya kecerdasan buatan yang memicu perkembangan program komputer yang memungkinkan manusia berinteraksi langsung dengan komputer. Salah satunya adalah ELIZA. Program psikoterapi Regerland ini diciptakan oleh Joseph Weizenbaum dan memunculkan banyak kontroversi karena Weizenbaum telah melakukan komputerisasi psikoterapi dalam bidang kedokteran. Perkembangan tersebut kemudian memunculkan istilah komputer etik yang ditemukan oleh Walter Manner. Manner menawarkan suatu kursus eksperimental atas materi pokok tersebut pada Old Dominion University in Virginia. Sepanjang tahun 1978, ia juga mempublikasikan sendiri karyanya Starter Kit in Computer Ethics, yang berisi material kurikulum dan pedagogi untuk para pengajar universitas dalam pengembangan pendidikan etika komputer. Era ini terus berlanjut hingga tahun 1980-an dan menjadi masa keemasan etika komputer, khususnya setelah diterbitkannya buku teks pertama mengenai etika komputer yang ditulis oleh Deborah Johnson dengan judul Komputer Etik. Pada tahun 1980-an, merupakan masa keemasan etika komputer karena diterbitkannya buku teks pertama mengenai etika komputer yang ditulis oleh Deborah Johnson yang berjudul Komputer Etik. Pada tahun 1990-an, sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Etika komputer juga menjadi dasar lahirnya peraturan undang-undang mengenai kejahatan komputer. Macam-macam etika komputer. Yang pertama, jangan menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.
Jangan mencampuri pekerjaan komputer orang lain. Jangan mengintip file orang lain. Jangan menggunakan komputer untuk mencuri. Dan jangan menggunakan komputer untuk bersaksi dusta. Jangan menggunakan atau menyalin perangkat lunak yang belum kamu bayar. Jangan menggunakan sumber daya komputer orang lain tanpa otoritas. Jangan mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri kamu sendiri. Dan pikirkanlah mengenai akibat sosial dari program yang kamu tulis, serta gunakanlah komputer dengan cara yang menunjukkan tenggang rasa dan rasa penghargaan. Berikut adalah rancangan undang-undang tentang ITE. Pertama, pasal 27. Denda 1 miliar rupiah dan 6 tahun penjara bagi orang yang mentransmisikan materi yang melanggar kesusilaan, judi, menghina, dan mencemari nama baik, memeras, dan mengancam. Pasal 28. Denda 1 miliar rupiah dan 6 tahun penjara bagi orang yang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, menimbulkan kebencian dan permusuhan antar kelompok. Pasal 30. Denda 800 juta rupiah dan penjara 10 tahun bagi orang yang menyadap informasi elektronik atau dokumen elektronik di komputer atau sistem elektronik. Kemudian pasal 32. Denda 2 hingga 5 miliar rupiah dan penjara 8 hingga 10 tahun bagi orang yang mengubah, merusak, memindahkan, dan menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik. Pasal 34. Denda 10 miliar rupiah dan penjara 10 tahun bagi orang yang memproduksi, menjual, mengimpor, mendistribusikan, atau memiliki perangkat keras dan lunak sebagaimana di pasal 27 hingga 34. Pandangan dalam cakupan etika komputer. Walter Manner berpendapat bahwa beberapa permasalahan etis sebelumnya sudah ada, diperburuk oleh munculnya komputer yang menimbulkan permasalahan baru sebagai akibat penerapan teknologi informasi. Deborah Johnson dalam bukunya Computer Ethics menggambarkan bidang ini sebagai satu studi dengan cara yang ditempuh oleh komputer yang memiliki standar moral baru, yang memaksakan kita sebagai penggunanya untuk menerapkan norma-norma baru pula di dalam dunia yang belum dipetakan. James Moore mendefinisikan etika komputer di dalam artikelnya What is Computer Ethics? Menjelaskan bahwa etika komputer sebagai bidang ilmu yang tidak terikat secara khusus dengan teori ahli filsafat manapun dan kompatibel dengan pendekatan metodologis yang luas pada pemecahan masalah etis. Isu-isu pokok etika komputer. Pertama, kejahatan komputer. Kejahatan yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya, misalnya virus, spam, penyadapan, charting, dan lain-lain. Yang kedua, cyber ethics. Implikasi dari internet memungkinkan pengguna IT semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia anonymous. Selanjutnya yang ketiga adalah e-commerce. Otomatisasi bisnis dengan internet dan layanannya mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, melahirkan implikasi negatif, bermacam kejahatan, penipuan, dan kerugian. Yang keempat, pelanggaran HAKI. Masalah pengakuan hak atas kekayaan intelektual, pembajakan, cracking, illegal software, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah tanggung jawab profesi. Sebagai bentuk tanggung jawab moral, perlu diciptakan ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya, IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika. Sekianlah penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.